Menko Pangan Zulkifli Hasan buka-bukaan soal penggunaan teknologi yang merubah sampah menjadi energi. Menurutnya, Indonesia saat ini sudah tertinggal jauh dari berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, Jepang, hingga China dalam hal penggunaan teknologinya. Hal ini bukan tanpa alasan karena menurutnya proses perizinan di tanah air sangat rumit, sehingga segala sesuatu terkait hal ini berlangsung sangat lama. Perizinan yang dimulai dari kabupaten, provinsi, Kementerian Lingkungan Hidup hingga Kementerian SDM, menurut Zulhas pemerintah akan segera memangkas hambatan tersebut. Selain itu, Zulhas pun menuturkan alasan kenapa proyek Waste to Energy tidak berhasil meski sudah dimulai sejak 11 tahun lalu. Menurutnya, Pemda harus ikut membayar melalui tipping fee yang perlu mendapat persetujuan bupati atau wali kota setiap tahun. Jika DPRD-nya berubah, persetujuan ini pun bisa berubah lagi. Oleh karena itu, Zulhas optimistis bisa mempercepat penyelesaian proses perizinan Waste to Energy yang digencarkan pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Dirinya menargetkan proyek selesai dibangun maksimal 2 tahun setelah proses perizinan selesai. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI Rate pada 4,75%. Bank Sentral juga menetapkan suku bunga Deposit Facility sebesar 3,75% dan suku bunga Lending Facility sebesar 5,5%. Kedepan, Bank Indonesia akan terus mencermati efektivitas transmisi kebijakan moneter longgar yang telah ditempuh, prospek pertumbuhan ekonomi dan inflasi, serta stabilitas nilai tukar rupiah dalam memanfaatkan ruang penurunan suku bunga BI Rate. Sepanjang 2025, BI telah memangkas suku bunga sebanyak 5 kali, masing-masing 25 BPS pada Januari, Mei, Juli, Agustus, dan September. Total pemangkasan mencapai 125 basis point. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara memastikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa akan ikut dilibatkan dalam pembahasan utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau HUS. Chief Investment Officer Danantara, Pandu Syahrir mengatakan, masalah utang HUS akan diselesaikan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pembahasannya dipastikan akan melibatkan Purbaya. Sebelumnya, Purbaya ingin diajak apabila ada diskusi dengan pihak China soal restrukturisasi utang kereta cepat. Secara terpisah, Chief Operating Officer Danantara, Doni Oskaria memastikan restrukturisasi utang HUS tetap akan melibatkan pemerintah. Adapun porsi Danantara hanya pada operasional, sementara pemerintah berkaitan dengan infrastruktur. Doni meyakini operasional HUS akan tetap memberikan dampak positif bagi masyarakat dan ekonomi negara. Ia memastikan pelayanan akan terus ditingkatkan sehingga jumlah penumpang akan meningkat. Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan mengalokasikan biaya besar untuk pelayanan kesehatan di Indonesia, khususnya dalam rangka pembangunan dan juga revitalisasi rumah sakit di seluruh pelosok Indonesia. Pada saat peresmian RS Kardiologi Emirates Indonesia di Solo, Jawa Tengah, Prabowo meminta Menteri Kesehatan agar setiap kabupaten dan kota memiliki rumah sakit dengan teknologi canggih seperti yang di Solo. Menurutnya, negara memiliki kewajiban untuk memberi pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat. Baginya, negara yang berhasil adalah yang mampu memberikan fasilitas pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat. Seperti diketahui, untuk tahun depan anggaran kesehatan dialokasikan sebesar 244 triliun rupiah. Dampak ketegangan diplomatik antara Tokyo dan Beijing langsung terasa di lapangan. Hanya dalam hitungan hari setelah China mengimbau warganya untuk tidak bepergian ke Jepang, perusahaan wisata negeri Sakura sudah mencatat lonjakan pembatalan yang mengancam stabilitas sektor pariwisata negara itu. East Japan International Travel Service, operator tur berbasis di Tokyo, yang selama ini banyak melayani rombongan wisatawan asal China, melaporkan kehilangan 80% pemesanan untuk sisa tahun ini. Situasi itu menempatkan perusahaan kecil tersebut pada posisi paling terdampak dari boikot yang kini membayangi perekonomian Jepang, ekonomi terbesar keempat di dunia. Peringatan perjalanan dari Beijing itu dipicu oleh pernyataan Perdana Menteri Jepang Sane Taikichi terkait Taiwan, pulau demokratis yang diklaim sebagai wilayah China. Setelah pernyataan tersebut, gelombang pembatalan penerbangan dan tekanan pada saham-saham sektor pariwisata Jepang langsung terjadi.
Menurut World Travel and Tourism Council, pariwisata menyumbang sekitar 7% dari total PDB Jepang dan menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir. Data resmi menunjukkan wisatawan asal China daratan dan Hong Kong mencakup sekitar 20% dari seluruh kunjungan ke Jepang. Selain itu, lebih dari 10 maskapai China telah menawarkan pengembalian dana untuk rute menuju Jepang hingga 31 Desember dengan seorang analis maskapai memperkirakan sekitar 500.000 tiket sudah dibatalkan.